Ya pemirsa, inilah informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com dan kita lihat untuk informasi yang pertama, yaitu terkait kecelakaan kapal tanker minyak Rusia. Kita lihat berita yang pertama ini datang dari sebuah insiden serius yang terjadi di Selat Kerch Rusia, di mana tanker minyak Volgonef 212 pecah di tengah badai hebat pada Minggu 15 Desember lalu. Kapal ini membawa ribuan ton minyak dan dilaporkan tumpah ke laut. Tanker sepanjang 136 meter itu pecah menjadi dua dengan bagian depannya tenggelam. Dari 15 kru di kapal, setidaknya satu orang dilaporkan tewas. Selain Volgonef 212, sebuah tanker lain bernama Volgonef 239 juga dalam kondisi darurat setelah mengalami kerusakan. Kedua kapal ini diketahui membawa lebih dari 4.000 ton minyak masing-masing. Otoritas Rusia telah mengerahkan lebih dari 50 personel serta helikopter dan kapal penyelamat untuk menangani situasi ini. Investigasi sedang berlangsung untuk mencari tahu penyebab utama insiden dan tingkat pencemaran yang terjadi. Seperti yang diketahui, cuaca buruk di kawasan Laut Hitam seringkali menjadi tantangan bagi operasional kapal, terutama kapal-kapal tua seperti Volgonef 212 dan Volgonef 239. Investigasi awal oleh otoritas Rusia telah membuka 2 kasus pidana untuk menyelidiki kemungkinan pelanggaran keselamatan dalam pengoperasian kapal tersebut. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya, yakni rezim Assad jatuh, militer Rusia tetap di Suriah. Masih terkait Rusia, jatuhnya rezim Assad tidak membuat Rusia menarik semua pasukan militernya dari Suriah. Meski diketahui Rusia menarik pasukan militernya dari garis depan di Suriah Utara, namun menurut pejabat Suriah yang tidak disebutkan namanya, Rusia tidak meninggalkan 2 pangkalan militernya. Rekaman dari Tartus pada Sabtu 14 Desember lalu menunjukkan aktivitas di pangkalan Angkatan Laut masih berjalan. Meski beberapa peralatan berat dan perwira senior ditarik, Rusia disebut tidak memiliki rencana untuk meninggalkan pangkalan utamanya di Suriah dalam waktu dekat. Adapun penarikan militer Rusia hanya dilakukan di garis depan Suriah Utara serta pos-pos di Pegunungan Alawit. Namun untuk aktivitas Rusia masih terlihat berjaga di pangkalan udara Hemeimin, Latakia dan fasilitas Angkatan Laut Tartus. Tidak hanya di laut dan darat, Jumat lalu diketahui ada 2 Antonov 124 yang berada di Hemeimin, di mana salah satunya merupakan pesawat kargo terbesar di dunia dan tengah bersiap melakukan pemuatan barang. Kremlin sendiri menyatakan kini tengah berdiskusi dengan pemimpin terbaru Suriah mengenai masa depan pangkalan Rusia ke depannya. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari domestik. Kita lihat ada Anies respon kemenangan Pramono di Jakarta. Iya, Pramono Anung Rano Karno dinyatakan menang dalam pemilihan Kepala Daerah Pilkada Jakarta 2024. Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum menyatakan pasangan tersebut mendapatkan total 2.183.239 suara atau 50,07%. Hasil ini direspon positif oleh berbagai pihak, salah satunya Anies Baswedan yang sempat menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta, tetapi gagal mengikuti kontestasi politik tersebut akibat minim dukungan partai. Sebelumnya, Anies melalui juru bicara Syahrin Hamid mengatakan Anies dan Pramono terus melakukan komunikasi intensif di tengah rapat pleno yang dilakukan KPU beberapa waktu lalu. Saat ditanya apakah Anies telah memberikan ucapan kepada Pramono terkait hasil rekapitulasi KPU, Syahrin hanya mengatakan ucapan selamat telah diberikan Anies sejak awal. Selain Anies, ucapan selamat kepada Pramono Rano Karno juga dilayangkan oleh Ganjar Pranowo hingga Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kita ke informasi terpopuler selanjutnya yang sudah kami pilihkan, ya ini ada terkait Avanza tergeser mobil ini yang menjadi raja di RI. Jika Toyota Avanza dulu merupakan mobil terlaris yang banyak berseliweran di jalan raya Indonesia, namun persaingan bisnis kini harus tersingkirkan oleh Toyota Kijang Innova yang menjadi raja jalanan RI pada bulan November 2024 dengan menjual 5.908 unit. Toyota Avanza yang pernah menjadi raja jalanan kini harus puas di posisi kedua dengan penjualan 5.694 unit. Sementara Honda Brio yang sempat memimpin pasar saat awal pandemi berada di urutan ketiga dengan angka penjualan 4.538 unit. Perubahan ini mencerminkan tren konsumen yang kini lebih memilih kendaraan yang lebih besar dan serbaguna seperti Innova dibandingkan kendaraan kecil seperti Avanza dan Brio. Namun di tengah dominasi Innova, kendaraan listrik MPV BYD M6 mencatatkan penurunan performa. Setelah sebelumnya masuk dalam 10 besar, kini kendaraan ini turun ke posisi 11 dengan total penjualan 1.770 unit pada bulan November.